Selamat sore buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena dari pagi kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini aku selalu bikin sore hari karena aku juga make upan, setidaknya supaya lebih cerah mungkin, atau di hari-hari berikutnya mungkin pastinya setiap pagi, karena mungkin sekarang aku lagi pengen make upan juga, pengen rapi-rapi juga, dan aku juga tadi ada ngerjain sesuatu hal sehingga ya rapi-rapi pastinya ya. Jadi kalau sore hari itu mungkin lebih siap ya. Jadi telat juga tapinya, bukan pagi ya. Karena aku setiap bangun tidur pasti doa ya. Doa, kemudian malam biasanya aku edit video dan sebagainya. Jadi karena untuk sekarang kan aku belum dapat pekerjaan. Jadi nanti kalau udah dapat pekerjaan, kemungkinan aku nanti bikinnya pagi atau live langsung di YouTube baca firman Tuhan atau bagaimana, nanti kita lihat dulu. So, kita akan undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapak untuk kasih setiamu pada sore hari ini. Engkau menyertai kami, dari pagi Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapak untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Terpujilah namamu Bapak hari ini sampai selama-lamanya. Pada hari ini juga kami akan membaca firman-Mu Bapak. Ajari kami supaya kami mengerti, memahami arti dari firman yang akan Engkau sampaikan melalui firman-Mu ini. Biarlah juga kami turut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Untuk hari ini, perikop yang kita akan baca atau judul yang akan kita baca tidak panjang. Ayatnya di Yohanes 16 ayat 1 sampai 4a ya. Jadi ada yang ayat 4-nya itu 4a dan 4b dibagi. Jadi tidak panjang, judulnya bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi udah jelas ya. Ini kita tuh seperti dikasih tahu sama Tuhan, kalian nanti ada saat-saat yang nggak baik. Ada saat-saatnya di mana nanti kita akan menghadapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pastinya. Dia mengatakan dia kenal Tuhan, tapi sebenarnya enggak. Karena di ayat ini kita ulang lagi, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi ketika Tuhan udah katakan, suatu saat kamu sebagai muridku akan mengalami yang namanya penganiayaan, akan mengalami yang namanya penolakan, akan mengalami yang namanya cercaan, pokoknya hinaan, semuanya lah. Dan ketika itu kita sudah dikasih tahu, ini udah diingatkan ini Tuhan ya. Kenapa? Karena dunia ini membenci dia, membenci Tuhan itu, membenci kebenaran itu. Dunia ini penuh dengan dosa. Jadi sekali-sekali kita informasikan kebenaran itu, mereka akan kayak mendenial ya. Makanya orang kadang-kadang salah kaprah. Ajaran Tuhan Yesus itu nggak pernah diajarkan untuk membunuh. Tidak pernah mengajarkan untuk membenci, tidak pernah diajarkan untuk mencelakai orang. Jangankan mau mencelakai, bahkan kita harus membantu. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Itu ajaran Tuhan Yesus. Jadi tidak ada hukum yang menentang hal itu katanya. Siapa hukum mana? Karena Tuhan Yesus menyebarkan kasih, cinta. Makanya kalau ada orang Kristen yang tidak mengasihi, yang malah merugikan orang lain, mencelakai orang lain, bahkan melukai orang lain, itu bukan Kristen. Itu bukan pengikut Kristus. Tapi dia adalah, katanya, bapaknya adalah si jahat, si iblis. Bangsa ini memuliakan namaku dengan bibirmu, tetapi hatimu jauh daripadaku. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 2 ya, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Nah ini dia, aku bukan mau membuat pertentangan, mungkin kita udah sering dengar lah ya, apalagi di negara kita. Ya mayoritas minoritas selalu ya. Mau di daerah yang minoritas agama A, pasti dia terkesannya ya, seperti menindas atau memang menindas lah kadang-kadang kita lihat ya. Yang agama yang minoritas seperti kayaknya nggak bisa ngomong.
Pokoknya kalau buat sesuatu habiskan ya gitu, musnahkan gitu. Atau kalau di agama B mayoritas, nah yang minoritas ini juga sama, habiskan, musnahkan, lumpuhkan dan sebagainya ya, bahkan hilangkan. Tapi apakah itu ajaran kasih? Tidak. Sebagai seorang Kristen yang sejati, kita harus mengajarkan kasih meskipun sebenarnya hati kita itu kayak dia kan udah ngejahatin aku nih, dia kan udah ngelukain aku, atau ngelukain mungkin bukan kita tapi saudara kita seiman dan sebagainya. Kok mereka nggak punya otak kadang-kadang ya kita berpikir. Tapi kita diajarkan supaya cinta kasih. Kata Tuhan apa? Saling mengasihi. Makanya kalau kita sekarang diajarkan Tuhan atau ibaratnya dinasehati, dikasih tahu ibaratnya nanti ke depan, siapa sih nggak suka? Ibaratnya kau nanti ke depannya dikasih prediksi di sana kamu akan seperti ini seperti ini. Jadi kita bisa alert, kita bisa jaga-jaga, bisa awas-awas ya. Nah di sini Tuhan udah kasih tahu. Suatu saat nanti ada yang akan menganiaya kamu, mengucilkan kamu, bahkan membunuh kamu, dan mereka yang membunuh kamu itu akan berpikir kalau dia itu sebenarnya melakukan kehendak Tuhan, Bapa Allah, melakukan kehendak yang di atas. Padahal yang dilakukannya itu adalah suatu kejahatan, yang dilakukannya itu adalah suatu kehinaan di depan Tuhan. Tetapi mereka tidak mengenal siapa Bapa itu katanya. Karena mereka nggak kenal aku, kata Tuhan. Makanya kalau ada orang bilang, agama ini, agama itu, Tuhan nggak bawa agama. Yesus Kristus tak pernah bilang harus agama ini, harus agama itu baru masuk surga. Enggak. Setiap ajaran yang dikasih Tuhan Yesus itu kita lakukan, kita aplikasikan, itu kita namanya pengikut Kristen sejati. Aku juga bukan mau bilang di agamaku sendiri ya, tanda kutip. Kadang-kadang mereka membuat suatu peraturan mungkin, atau kalau aku mau bilang, apakah itu memang dari ajaran Tuhan Yesus atau enggak? Kadang-kadang aku juga bingung. Harus ini, harus itu, semuanya harus begini. Tetapi kalau mau aku bilang, ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit di bait suci atau minta pertolongan orang buta di jalan, apakah Tuhan Yesus bilang agamamu apa? Baru aku sembuhin. Yesus nggak pernah tanya itu. Ketika dia disebutkan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bahkan dia bilang ada ibu-ibu yang orang Samaria. Orang Samaria pada saat itu adalah orang Israel yang tidak original. Dalam artian mereka menikah bercampur dengan bangsa lain. Nah itu makanya kenapa orang Samaria itu selalu seperti kayak najis lah, kelihatannya kayak orang paling berdosa lah. Tetapi kalau kita baca di Alkitab, selalu orang Samaria itu ketika ada yang sakit, yang dirampok di jalan, dia yang nolong. Atau si ibu yang datang juga ya, ketika dia diusir malah dikatain juga tidak pantas seorang tuan memberikan roti kepada anjing, melemparnya kepada anjing. Bahkan sampai ibaratnya katakanlah udah seperti anjing dikatakan ya. Tetapi imannya begitu kuat sampai Tuhan bilang belum pernah aku jumpai iman seperti ini di bangsa Israel. Padahal bangsa Israel itu ada bangsa pilihan. Makanya di sini dikatakan ketika agama ini, agama itu ya selalu mempersoalkan, oh kamu bukan agama ini, oh kamu udah keluar dari agama ini, makanya kita nggak bisa ini dan itu. Paslah seperti yang dikatakan di Alkitab ini. Bibirmu memuliakan aku, tetapi hatimu jauh. Karena apa yang engkau kerjakan adalah ajaran manusia. Jadi yang dikerjakan adalah ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan itu lagi, bukan ajaran kasih itu lagi. Makanya ini sebenarnya kritikan aku mungkin bagi gereja, ya silahkan ya. Mungkin kalian punya pendapat lain, silahkan kalian komentari. Tapi yang pasti yang aku lihat seperti itu. Memang nggak semuanya. Nggak semuanya, karena ada juga lah, ada yang positif lah ibaratnya. Kalau misalnya ada yang membutuhkan pertolongan, keluarga yang susah, dan ini pasti dibantu, pasti. Tetapi kadang-kadang mungkin pada saat kita seperti keluar dari sekte ini atau gereja A ini, kemudian kita minta tolong untuk diberkati lah, didoakan ya, untuk contohnya pada saat itu penguburan bapakku lah ya. Jadi mungkin bapakku udah keluar dari agama ini. Nah, kita minta lah untuk didoakan sama pendeta yang di gereja kami. Tapi dia menolak, dan karena istilahnya bapakku itu udah keluar dari agama ini gitu. Jadi dia maksudnya nggak bisa lagi gitu. Aku juga bingung kenapa ya, apa Tuhan mengajarkan hal itu ya di gerejaku ini. Aku juga bingung. Tetapi bijaksananya itu adalah aku membaca firman Tuhan ini, di mana penyembuh daripada apa yang terjadi itu aku memahami sekarang. Karena bukan hanya orang Farisi saja, zaman sekarang juga di gereja-gereja banyak kok. Banyak yang ibaratnya seolah-olah jadinya kayak
memuliakan Tuhan mereka, tapi sebenarnya ajaran yang dilakukan itu adalah ajaran manusia. Tuhan kasih kok katanya. Dan di sini jelas-jelas dikatakan ketika ada orang yang bahkan mengucilkan, membunuh, bahkan yang seperti ini, jadi seolah-olah mereka katanya apa? Seperti melakukan kehendak Tuhan, padahal mereka membunuh loh. Tapi mereka merasa aku sudah melakukan kehendak Tuhan. Jadi ini sebagai perenungan buat kita sebenarnya. Kita lanjutkan lagi di ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan kita, Bapa kita itu adalah Bapa yang benar-benar everlasting lah aku bilang. Ketika dia pergi, dia tinggalkan firman ini. Dia sudah kasih tahu semua di sini. Kalau kita mau bijaksana, kalau kita mau mengerti arti kehidupan ini, baca aja firman Tuhan ini, baca. Ini baca. Jadi kita memahami, semua disingkapkan. Tapi undang Roh Kudus, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau kita mengalami yang namanya keanehan-keanehan, udah Tuhan kasih tahu di sini, di firman ini. Ya, jadi kita nggak usah heran katanya, supaya kamu nggak kecewa kata Tuhan. Karena nanti kamu akan bertemu dengan bahkan orang-orang gereja yang sekalipun dengan orang gerejaku, kamu akan melihat yang ini menghakimi, yang ini begini, yang ini begini. Ya sama juga, sama dengan aku juga manusia biasa. Tetapi kalau aku mau katakan, ketika kita sebagai pelaku firman Tuhan, kita jadi mengotak-ngotakkan kayak gitu, itu namanya udah ajaran manusia yang kita lakukan, bukan lagi ajaran Tuhan. Karena ajaran Tuhan itu kasih, dia nggak pernah tanya kok, mau si A itu agama ini, agama itu. Kalau kita baca firman Tuhan ini, bahkan orang yang ibaratnya kafir Samaria itu, dia sembuhkan kok. Kalau dia udah kekeh gitu, pokoknya kamu harus sembuhkan, kamu harus doakan. Tuhan bilang apa? Jadilah sesuai imanmu. Nggak pakai tanya. Statement yang terakhir ibu itu bilang, iya benar Tuhan. Anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Besar imanmu ibu. Karena Tuhan Yesus nggak mau kompromi lagi ketika orang itu sudah menunjukkan imannya. Ketika dia menunjukkan kasih sayangnya. Aku mau samamu Tuhan, aku mau ikut engkau. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Jadi ketika kita memang fokus cari Tuhan itu. Sekali lagi bukan meninggalkan pekerjaan kita. Tetapi di sini adalah kita lakukan, kita kerja dimanapun kita kerja. Kita menebarkan kasih, menebarkan senyum. Bukan bodoh ya, bukan ya. Kadang-kadang ada orang jadi dimanfaatin. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi kalaupun itu terjadi, kita mendoakan saja orang itu. Karena biarlah Tuhan yang berperang, jangan kita. Atau biarlah Tuhan yang menghakimi, bukan kita. Tapi ketika kita sudah tahu informasinya, kita awas-awas, kita tinggal pertanyakan, kita tinggal to the point, kita katakan, oh saya nggak bisa seperti ini dan itu. Nah, jadi kita nggak perlu berlama-lama. Karena kita juga dikasih Tuhan akal budi kebijaksanaan. Yaitu katanya hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan licik ya, beda. Kalau licik itu dia maunya menang sendiri. Dia maunya dia sendiri. Ya, jadi orang lain nggak usah. Jadi dia aja yang mau dipikirin, orang lain nggak usah. Jadi itulah adalah keegoisan yang benar-benar dia itu tidak memahami firman ini sendiri. Makanya kalau kita baca firman Tuhan ini sendiri, kita dimelekkan, kita dibukakan. Kadang-kadang itu bisa mengkoreksi diri kita, kadang-kadang itu bisa seperti memukul diri kita untuk tunduk, untuk down to earth, untuk ibaratnya merendahkan dirimu. Atau bisa juga mengajar kita. Setiap orang yang kita jumpai, kadang-kadang ada orang yang sedikit aneh ya. Katakanlah orang-orang tersebut itu seperti kadang-kadang mau memanfaatkan kita, atau mungkin mau membohongi kita, atau mungkin mau menipu kita. Kita pasti sudah ada di dalam jalan Tuhan, karena selalu firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan menuntun engkau. Jadi selama aku berpikir sekarang, kadang-kadang kita berjumpa dengan si A, si B, kadang-kadang kita bertanya apakah ini benar atau enggak, tapi ketika kita memang alert, kita pastikan kepada yang lain informasinya, kan banyak kita tanyain misalnya ini apakah benar. Tapi ketika itu sudah kita dapatkan, itu adalah tuntunan dari Roh Kudus. Itu adalah tuntunan dari Bapa itu sendiri, karena dia tidak mau mencelakai anaknya. Tapi sekalipun itu terjadi, itu kadang membuat kita kecewa, iya, tapi nggak berlama-lama. Tapi dalam artian itu adalah teguran.
teguran. Mungkin kita bisa memperbaiki diri kita, ada yang sesuatu hal yang mungkin di dalam diri kita ini belum benar. Jadi Tuhan membiarkan itu atau memberikan teguran itu untuk memperbaiki kita, karena dia nggak mau kehilangan kita. Ketika kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus, ketika kita menunjukkan setia kita kepada Tuhan Yesus, dia adalah Bapa yang lebih setia daripada kita sendiri, karena dia tidak mau mencelakai kita. Ya, jadi buka Alkitabmu kembali, baca firman Tuhan, renungkan kembali. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu. Bapa, firman-Mu menguatkan iman percaya kami, mengajari kami, memberikan informasi kepada kami bahwasanya suatu saat nanti akan ada yang namanya penganiayaan, akan ada yang namanya pengucilan, akan ada yang namanya orang yang kita lihat membunuh orang lain atau bahkan melukai orang lain, dan mereka menganggap mereka itu benar di hadapan Tuhan. Mereka menganggap mereka melakukan apa yang Tuhan suruh, karena Engkau telah mengatakan mereka tidak mengenal siapa itu Tuhan sebenarnya. Siapa itu Engkau yang kasih, yang penyayang. Engkau tidak pernah melihat siapapun. Yang penting mereka yang berseru kepadamu Engkau tolong. Bapa di sorga, ajari kami, buka mata kami, buka mata hati kami, buka pikiran kami, ajari kami Bapa, karena tanpa-Mu Bapa kami tidak bisa melakukan sesuai kehendak-Mu. Kami hanya orang yang berdosa Bapa, kami penuh kelemahan. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan kami Bapa. Setiap apapun pergumulan hidup kami, Engkaulah menjadi kemudi kami, Engkaulah menjadi kapten kami. Bapa di sorga, anak-Mu berdoa untuk orang di luar sana yang menonton video ini, siapapun mereka yang sakit, Engkau sembuhkan Bapa. Yang sedang mengalami duka Bapa, Engkau beri penghiburan. Yang sedang mencari pekerjaan, biarlah juga Engkau memberikan pekerjaan. Engkau juga memberkati orang-orang Bapa yang sedang bergumul untuk memaafkan dirinya sendiri, memaafkan temannya, keluarganya, siapapun yang pernah melukai, menyakitinya. Kuatkan dia Bapa, supaya dia memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah menyakiti hatinya, supaya dia juga tetap berada di jalan-Mu sampai kedatangan-Mu kedua kali. Anak-Mu berdoa untuk orang yang mengalami masalah, apapun masalah mereka dalam kehidupan mereka. Engkau turut campur tangan memberikan solusi, jalan keluar kepada orang tersebut, supaya dia dapat menyelesaikannya, merasakan kasih-Mu, dan menjadi anak-Mu sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa di sorga, anak-Mu berdoa buat Indonesia juga. Indonesia sekarang mengalami yang namanya pandemi corona yang unpredictable. Banyak sekali Bapak pasien-pasien yang dilihat dari YouTube dan kabar-kabar yang begitu mengenaskan. Bapak pulihkan Indonesia, sembuhkan Indonesia. Lihat orang-orang yang bertobat Bapak. Lihat orang-orang yang mengakui dengan mulut dan bibirnya Bapak. Bertelut Bapak mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Lihat Indonesia Bapak yang sudah mulai pulih, sudah mulai mengakui Engkau, sudah mulai tergerak hatinya untuk mengenal Engkau. Bapak jangan biarkan Indonesia terpuruk Bapak, tapi pulihkan. Pulihkan bangsa kami Bapak. Bapak, semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Semua hanya di dalam kehendak-Mu. Jika Engkau mau, Engkau bisa sanggup memulihkan bangsa kami Bapak. Bangsa Indonesia supaya menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terberkati, bangsa yang memuji dan memuliakan nama-Mu, bangsa yang mengenal siapa Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang begitu baik. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, supaya jangan terhalang pintu-pintu setiap berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Sempurnakan doa kami ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.